Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam film dokumenter ini, kelompok kami atau kelas kami akan menjelaskan tarekat Idrisiyah yang berada di Tasikmalaya. Dalam sejarahnya, tarekat ini sebenarnya berasal dari tarekat Khidiriyah yang berasal dari Nabi Khidir alaihissalam yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabah radhiyallahu anhu. Tarekat ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis tarekat lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas tarekat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Tarekat Sanusiyah dibawa ke Indonesia oleh Syekh Abdul Fattah pada tahun 1932. Dia menerimanya dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Jabal Qubais, Mekah, dan berguru selama 4 tahun. Mula sebuah mini zoo yang digunakan sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi para santri di sana. Mini zoo ini terletak di sebelah kanan Masjid Al-Fattah dan di belakang Masjid Al-Fattah. Selain burung hantu dan gagak, di sini terdapat pula hewan yang lainnya seperti kelinci, marmut, kuda, burung dara, rusa, buaya, sampai hewan yang terancam punah sekalipun, seperti jalak Bali dan elang bondo. Tentu saja, hewan-hewan yang langka di sini terdapat sertifikat kepemilikan, yang menandakan bahwa hewan-hewan ini tidaklah ditangkap secara ilegal.
Di sebelah kiri Masjid Al-Fatah terdapat makam para pendahulu atau makam para pendiri maupun pemimpin tarekat Idrisiyah. Di dalam ruangan makam tersebut terdapat tokoh pendiri pendahulu seperti Syekh Akbar Abdul Fattah radhiyallahu anhu, Syekh Akbar Muhammad Dahlan radhiyallahu anhu, dan Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan radhiyallahu anhu. Dalam waktu ziarah, tidak ada larangan dalam hari. Pengunjung bebas untuk mengunjungi makam tersebut. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mengenai tarekat Idrisiyah itu, sepengetahuan saya adalah sebuah tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani yang diperkirakan beliau hidup antara tahun 1103 sampai 1253 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1760 sampai 1837 Masehi. Sebenarnya tarekat Idrisiyah ini adalah merupakan tarekat atau berasal dari tarekat Hidriyah atau Hidir ya, Nabi Hidir. Orang menyebut Nabi Hidir alaihissalam. Nah, itu tarekat ini diijazahkan oleh Hidir alaihissalam kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabaghh. Nah, Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi mengambil dari salah satu murid Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabaghh, yaitu bernama Syekh Ahmad, atau bukan Syekh Ahmad, Syekh Abdul Wahab At-Tari ya. Nah, kemudian bagaimana masuknya tarekat Idrisiyah ke Indonesia? Sebenarnya pada awal abad ke-20 itu tarekat Idrisiyah termasuk tarekat yang sangat dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda karena eksistensinya menentang pemerintahan kolonial di Afrika Utara bersama dengan tarekat-tarekat yang lain, yaitu bersama dengan tarekat Tijaniyah, tarekat Sanusiyah, dan tarekat Qadiriyah, tarekat Hulwatiyah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme atau imperialisme penjajahan Barat atas dunia Islam pada masa itu. Nah, masuk tarekat Idrisiyah ke Indonesia itu diperkirakan awal abad ke-20. Terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia pada awal ke-20 itu adalah tarekat Tijaniyah, kemudian masuk tarekat Idrisiyah dan Sanusiyah, di mana oleh Martin Pargunation, seorang pengamat ahli toriko, pengamat toriko di Nusantara, seorang kelahiran Belanda, dia menganggap bahwa toriko Tijaniyah, Idrisiyah dan Sanusiyah sebagai toriko neosofisme, karena dianggap melakukan pembaruan di mana tiga toriko ini sangat syarat terhadap syariat. Nah, diperkirakan saya sebut tadi bahwa masuknya tarekat Idrisiyah ke Indonesia itu adalah pada awal abad ke-20, yaitu tepatnya sekitar tahun 1930-an, dibawa oleh Syekh Muhammad Nur ke Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya dibawa oleh Syekh Al-Akbar Abdul Fattah 1932 ke Jawa, dan sekarang berkembang di sepengetahuan saya berkembang di daerah Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang tarekat ini dipimpin oleh Syekh Muhammad Fatur Rahman, Magister Agama, dan perlu diketahui bahwa tarekat Idrisiyah ini memiliki kekerabatan hubungan dengan tarekat-tarekat yang lainnya di Indonesia sendiri. Tarekat Idrisiyah sering dikenal di Malaysia dan Indonesia adalah karena berhubungan erat, berafiliasi dengan tarekat yang lain, bisa dengan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, ya, dengan tarekat Sanusiyah dan tarekat-tarekat serumpun dari Afrika. Kemudian diperkirakan tarekat Idrisiyah ini, pengikut tarekat Idrisiyah di Indonesia itu sekitar 70.000 orang, dan senantiasa melakukan rutin pengkajian, pertemuan-pertemuan sebulan sekali yang disebut dengan
pengajian, di mana pengajiannya disebut dengan arba'in. Amalia-amalia yang dilakukan oleh kaum atau penganut tarekat Idrisiyah ini pada umumnya sama. Pada umumnya sama, sepengetahuan saya ada amalan yang tidak lepas, yaitu baca ayat Al-Quran, termasuk hijib-hijib dan lain sebagainya. Saya pikir mengenai tarekat Idrisiyah ini, tentang masuk dan berkembangnya di Indonesia, cukup sekian aja lah. Kapan-kapan kita bisa wawancara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.